Firman Tuhan pada malam hari ini saya akan angkat dari Daniel 4 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dalam Daniel 4 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama-sama pada malam hari ini. Dalam Daniel 4 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bila kita sudah sama-sama mendapat, kita akan baca bersama-sama dan kita boleh merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini dalam Daniel 4 ayat kedua, saya ulang kembali. Aku berkenan, Bapak Ibu Saudara, memaklumkan tanda-tanda dan mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Di sini katakan berkenan, Bapak Ibu Saudara. Kayak doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita, Tuhan perkenankanlah setiap kehidupan kami untuk datang dengan segala kehidupan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu ya, perkenanan itu sungguh mulia, kayak terima, layak, Bapak Ibu Saudara. Engkau diberikan dalam satu perkenanan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu basicnya kembali, Bapak Ibu Saudara, Dia Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Ya, kita dengan segala kelemahan, kekurangan, cacat, noda. Kalau dalam bahasa dunia, bau kotor dari hal yang tidak baik, yang tidak terpandang oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan segala kerendahan hati, di sini dalam ayat yang kedua, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi. Itu sungguh Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada tanda-tanda, ada mujizat yang mau diperkenankan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Berarti Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita boleh dilayakan, tapi Bapak Ibu Saudara dengan satu perseruan, satu permohonan kepada Tuhan. Amin. Pada malam hari ini saya akan sedikit membawa kita kepada satu mujizat, Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita perlu yang namanya mujizat, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi pada malam hari ini secara garis besar, mungkin Bapak Ibu Saudara boleh melihat KBBI, tapi yang kita boleh renungkan, mujizat ini berbicara tentang kehendak Tuhan. Amin. Mujizat ini berbicara tentang kehendak Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan. Atau kita menyetir Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini mujizat ini nanti kita akan sama-sama lihat, kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Mujizat ini walaupun doa kita sudah naik sampai kepada Tuhan berhari-hari, berminggu-minggu, Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi satu perkenanan Tuhan untuk mujizatnya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau waktunya Tuhan akan lakukan, kalau tidak, Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita rindu, Bapak Ibu Saudara, untuk memperlengkapi setiap kehidupan kita di dalam kebutuhan, di dalam kekurangan, di dalam ketidakadaan. Kita butuh mujizat daripada Tuhan. Baik sekali, Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang kita rindukan boleh terjadi. Bahkan di dalam doa-doa kita, dalam satu pujian penyembahan kita, jangankan hanya untuk jasmani saja, Bapak Ibu Saudara, tapi kuasa Tuhan. Sampai lagu-lagu mengatakan gini, curahkanlah kuasamu Tuhan. Apa yang dikatakan, Bapak Ibu Saudara? Mujizat, Bapak berbicara itu lebih jauh berbicara tentang daripada jasmani, tapi tentang satu rohani dalam setiap kehidupan kita. Kita rindu semua itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang kita namakan itu mujizat. Sekali lagi, kedaulatan Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada malam hari ini kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara, sampai di titik ini pun kita ada karena mujizat Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak karena mujizat Tuhan, mungkin di hari yang lalu kita sudah tidak sengaja jatuh dari motor, jadi bahaya, terpelecok, licin, jatuh. Sudah tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Dengan keadaan-keadaan yang ada, kalau nggak karena mujizat Tuhan, kita juga nggak ada. Mungkin dengan apa yang kita gunakan, apa yang kita nikmati, apa yang kita kejar, apa yang kita lihat. Kalau kita nggak lihat yang nama mujizat Tuhan, artinya gini, yang mujizat ini yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada yang Tuhan mampukan dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi,
Bapak Ibu Saudara, mujizat ini kita minta daripada Tuhan. Tapi dikatakan itu perkenanan Tuhan, menjadi kehendak Tuhan, menjadi kedaulatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya sampai detik ini kita tetap mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Dan betapa sangat yakin saya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Mungkin kita pribadi, mungkin suami, mungkin anak, mungkin istri, mungkin saudara, keponakan, sepupu dan lain sebagainya. Kalau kita sharing-sharing, ini bisa ya begini, bisa enggak. Kalau enggak karena Tuhan, enggak karena mujizat Tuhan, tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita lihat kita menjadi orang-orang yang Tuhan perkenankan. Nanti kita lihat kenapa mujizat itu harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Sesuatu boleh, kalau orang dunia katakan sesuatu yang gak lazim, sesuatu yang gak biasa, sesuatu yang mustahil buat kita anak Tuhan. Itu mujizat yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Betapa banyak tokoh-tokoh Alkitab, nanti kita boleh lihat ada kejadian-kejadian dalam kitab yang kita boleh lihat penuh dengan mujizat Tuhan, dalam pergerakan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama betapa banyak di situ mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Amin. Sampai yang tidak ada ya Bapak Ibu Saudara di padang gurun Tuhan adakan. Itu bukan kalau tidak karena mujizat Tuhan, tidak bisa terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Tapi di dalam perjanjian baru mujizat ini lebih menyadarkan orang. Di perjanjian lama saya katakan ini lebih mengingatkan kepada bangsa Israel, dan mujizat ini kuadakan Bapak Ibu Saudara supaya memikirkan betapa berdaulatnya Tuhan. Tuhan punya kehendak yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Tapi di perjanjian baru, nanti kalau Bapak Ibu boleh lihat dalam perjanjian baru, tentang mengingatkan setiap kehidupan kita menjadi satu manusia yang diberikan perkenanan daripada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab juga kita boleh melihat banyak-banyak mujizat. Yang paling gampang kira-kira Bapak Ibu Saudara mengingat mujizat apa? Apa kira-kira yang Bapak Ibu Saudara ingat dari Alkitab? Mujizat yang paling teringat apa? Kesembuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, itu kesembuhan. Ada lagi yang paling sering, atau dikatakan mujizat Yesus pertama kali apa ya Bapak Saudara? Iya, itu paling sering. Nanti kita akan lihat itu mujizat itu harus terjadi. Tapi nanti di sana ada yang dikatakan kepada seorang pelayan. Mujizat kalau ada yang mau terjadi dalam setiap kehidupan kita, nanti kita akan dengar Bapak Ibu Saudara, ada yang kita kerjakan, ada yang kita lakukan. Tidak hanya Tuhan minta mujizat, tapi tidak ada pergerakan, tidak ada yang kita lakukan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Di waktu yang terakhir ya, sebelumnya Bapak Ibu Saudara, salah satu kita harus mengenal pribadinya Tuhan. Mengenal, maka kita akan semakin tahu pribadinya mau apa dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya karya Tuhan ya, supaya mujizat Tuhan ini enggak hanya buat kita. Ini lebar lagi Bapak Ibu Saudara, enggak hanya buat kita. Makanya saya contohkan tidak hanya buat kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya contohnya pada kesaksian anak-anak Tuhan. Jadi dalam pertengahan ibadah anak-anak Tuhan yang bersaksi, kita kan sama-sama dengar mujizat Tuhan terjadi buat pribadi beliau, buat anak-anak Tuhan. Saya akan percaya juga Tuhan yang sama akan sanggup juga menolong kita dan mengadakan mujizat pribadi lepas pribadi. Tidak sama Bapak Ibu Saudara. Kita punya ukuran masing-masing, kita cantik, kita ganteng, kalau saya boleh gambarkan menurut versi Tuhan masing-masing dibuat setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali yang tidak membuat mujizat itu terjadi ketika kita mengalami yang namanya tidak terjadi perubahan, tidak terjadi kesembuhan, tidak terjadi sesuatu yang kita nantikan Bapak Ibu Saudara. Sepertinya kok mujizatnya Tuhan jauh, sepertinya mujizat Tuhan tidak terjadi. Kalau sekali mujizat Tuhan terjadi, wah terngiang-ngiang dalam setiap kehidupan kita. Tetapi di dalam jangka waktu yang lama mujizat Tuhan ketika tidak terjadi dalam kehidupan kita, kok kita kayaknya mulai kecewa. Kita mulai marah sama Tuhan, kita mulai marah dengan keadaan. Mungkin sedikit-sedikit kita jam doanya sudah hilang Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya boleh katakan sensitifnya. Apa ya bahasanya sih? Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita punya bahasa masing-masing. Kayak kita, ini bahasa Ibu Gembala, kenoknya sama Tuhan kayaknya kurang gitu. Kita datang berdoa sih berdoa, tapi selesai berdoa garing,
kayak garing aja, nggak ada rasa sesuatu, nggak ada yang kita bisa tumpahkan sama Tuhan. Kita cuma datang seperti biasa, datang ya sama-sama bersekutu. Kita mungkin terlalu banyak pikiran kita keluar dari tempat ini, Bapak Saudara, sehingga selesai ibadah biasa aja. Di saat orang lain benar-benar menikmati penyembahannya, menikmati memuliakan Tuhan, kita terdiam di dalam satu, apa saya boleh katakan, kekosongan, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang penting hadir, supaya tidak terugikan dengan kehadiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kita datang butuh ongkos, kita datang mungkin butuh makeup, kita datang butuh waktu. Mungkin kita nggak datang ke tempat ini, kita bisa lakukan aktivitas kita yang mendatangkan berkat jasmani, bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kehadiran kita pada malam hari ini kayak kita punya sensitivitas sama Tuhan. Ya di mana kita berada, sekali lagi, Dia Allah yang transenden dimanapun berada. Mungkin sambil melakukan aktivitas kita, sambil mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, jelas dikatakan dalam orang labora, Bapak Ibu Saudara. Kerjakan apa yang kita doakan apa yang kita kerjakan, supaya berhasil dan beruntung. Itu kan maunya setiap kehidupan kita kan berhasil, beruntung. Tapi ada yang kita kerjakan, ada yang kita doakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Justru di sini kita akan melihat mujizat itu akan terjadi karena campur tangan Allah, karena kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi mujizat ini kalau kita masuk dalam pembelajaran kepada firman Tuhan pada malam hari ini, orang dunia katakan ini nggak masuk logika, ini nggak bisa, ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kok bisa laut terbelah? Kok ada tiba-tiba daging? Contoh seperti itulah juga saya boleh katakan, kalau nggak karena perbuatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba semua air menjadi darah, ada kodok di mana-mana ya dan sebagainya, Bapak Saudara. Itu kan kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di perjanjian lama itu banyak sekali ya. Tidak kalah banyak juga dalam perjanjian baru. Jadi dalam setiap doa kita merindukan mujizat Tuhan terjadi. Jadi nggak datar, nggak flat saja hidup kita. Ada sesuatu yang kita akan lihat dari tujuannya mujizat itu apa. Kenapa mujizat itu harus terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mujizat itu terjadi, saya akan percaya tidak hanya buat kita yang menikmati, apalagi sudah kita saksikan. Orang pun melihat, orang pun mengatakan minimal amin, menyatakan Tuhan itu hidup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Sekali lagi pada malam hari ini kita boleh sama-sama pelajari mujizat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu yang terjadi hanya karena kehendak dan kedaulatan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang kita boleh pelajari dalam bahasa asli mujizat dalam bahasa Yunani di sini adalah semaion, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sekadar peristiwa ajaib, Bapak Ibu Saudara, tapi di sini dikatakan di dalam tanda semaion, Bapak Ibu Saudara, yang tanda ilahi, Bapak Ibu Saudara. Dengan ayat Daniel 4 ayat kedua, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Dalam poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di sini hanya bukan sekedar peristiwa atau peristiwa ajaib. Di sini juga menjadi satu pesan, menjadi bukti, Bapak Ibu Saudara. Ini pesan ini sehingga kayak dapat satu pesan kita untuk melanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Tidak terhenti sampai di titik ini, tapi ini menjadi pesan, ini juga menjadi bukti juga. Kehadiran Dia, kedaulatan Dia, kehendak Dia yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yang kedua, secara singkat, Bapak Ibu Saudara, di sini mujizat ini sebagai bentuk tanda kasih setia Tuhan juga dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Ini mungkin paling suka kita, tanda kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya diadakan, dimampukan, diberi. Ini mujizatnya. Harusnya tidak bisa, tapi diberi kemampuan daripada Tuhan. Harusnya tidak seberapa, dijadikan luar biasa sama Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi bentuk yang kedua sebagai tanda tujuan mujizat, Bapak Ibu Saudara, ya. Di sini sebagai bentuk kasih Allah untuk memberikan setiap kehidupan kita tidak hanya berkat jasmani saja, tapi Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Bapak Ibu Saudara. Ia melakukan perkara yang di luar daripada kepemikiran kita. Amin. Amin. Enggak kalau karena mujizat Tuhan,
ya mungkin tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi pada malam hari ini dalam poin yang kedua ini sebagai bentuk kasih Allah buat setiap pribadi lepas pribadi kehidupan kita. Yang ketiga di sini Bapak Ibu Saudara, mujizat di sini Bapak Ibu Saudara sebagai kedaulatan Tuhan, udah mutlak gitu. Kalau kita yang mengadakan, saya yakin tidak percaya Bapak Ibu Saudara, ya. Ini benar-benar mujizat, ini kayak sesuatu sekali lagi yang nggak mungkin, yang boleh saya katakan ini mahal harganya, sebab hanya Tuhan yang mampu melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Jadi tujuan salah satu mujizat yang ketiga ini pada malam hari ini menyatakan kedaulatan Tuhan, artinya hanya Dia yang bisa, Dia yang mampu yang melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kisah Rasul 2 ayat 19, coba kita sama-sama lihat Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul 2 ayat 19, ini dalam khotbahnya Petrus. Dalam Yoel juga kita bisa melihat yang di sini yang mengatakan dalam ayat 16 atau juga saya boleh bacakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa Kau akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Dalam Yoel 2 ayat 8 juga Bapak Ibu Saudara dikatakan, dan aku akan ayat 19 sama-sama 1, 2, 3. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap, dan seterusnya. Cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Boleh saya katakan di sini, dan aku akan mengadakan mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi. Ini harusnya menjadi bagian kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ya, di atas langit, di bawah bumi, kita masuk di dalamnya. Kita masih diperkenankan Tuhan untuk melihat mujizat. Bagaimana tadi kita menyatakan kedaulatan Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam setiap kehidupan kita akan maka melihat di situ sebagai tanda ilahi, ya, sebagai bentuk kasih Allah, Yang ketiga sebagai kedaulatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita perlu? Saya yakin yang percaya Bapak Ibu Saudara. Karena kembali saya tidak mau mengalaskan ini menjadi terbatas Bapak Ibu Saudara. Tapi memang kita dari mana? Kita bukan dari benda yang berat, yang keras Bapak Ibu Saudara. Dari debu tanah kita Bapak Ibu Saudara, dengan segala kelemahannya. Artinya saya mau katakan di sini, bahkan firman Tuhan dikatakan di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan, dan pada malam hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya, yang boleh saya renungkan Bapak Ibu Saudara, menjadi mujizat bagian kita. Kita semakin melihat Dia, identitasnya Bapak Ibu Saudara semakin luar biasa. Kalau kita mengenal Tuhan hanya biasa-biasa saja, ketika kita mengalami mujizat kita akan semakin lihat, kalau nggak Tuhan nggak akan bisa. Kalau nggak Tuhan yang melakukannya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Siapa lagi yang bisa mengerjakannya dalam setiap kehidupan kita? Di dalam yang kedua juga pada malam hari ini, dalam Kitab Rasul 2 ayat 19, Bapak Ibu Saudara akan mengadakan mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi. Ini Bapak Ibu Saudara yang kedua, meneguhkan kebenaran. Dengan janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan mau akan lakukan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara dikatakan ya dan amin buat janji-janji Tuhan. Semua akan tergenapi pada waktunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga di sini sekali lagi dalam daulat tadi, menjadi wujud nyata belas kasih Tuhan. Oh, anak yang ini, anak Tuhan yang ini mujizatnya bisa seperti ini. Mungkin saya berkatakan Tuhan mengatakan, anak yang ini mujizatnya yang Tuhan yang mau beri yang seperti ini. Mujizatnya, jadi nggak bisa kita pukul rata Bapak Ibu Saudara dengan kemampuan, dengan pikiran kita yang terbatas ini. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Contoh-contoh peristiwa mujizat yang kita bersama-sama lihat dan kita boleh pelajari di sini. Di dalam Keluar 14 jelas sana dikatakan kemahakuasaan Tuhan dengan Laut Merah, ya Bapak Ibu Saudara.
Lalu di dalam Yohanes 11, Lazarus dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara, meredakan angin ribut di dalam Matius Bapak Ibu Saudara, dengan penyembuhan orang kusta juga di Matius 14. Kita lihat di sana ya, di dalam perjanjian lama sama perjanjian baru tidak ada yang membedakan, tetap sama-sama kuasa Tuhan yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana dalam perjanjian lama itu banyak menyadarkan orang-orang Israel apa yang sudah diperbuat Tuhan, menyatakan perbuatan Tuhan. Untuk di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara memberi pemahaman dalam setiap kehidupan kita. Apalagi sana dalam perjanjian baru Yesus kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 diberikan, diutus Bapak Ibu Saudara buat setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi mujizat ini adalah mutlak kedaulatan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Rasul 19 ayat 11 Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi doa-doa kita juga. Kita tidak hanya menjadi laut mati, artinya gini Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya melihat mujizat Tuhan, wow kita mengagumi Tuhan, menyatakan besarnya Tuhan, melihat sesuatu yang besar buat mata kita, buat kehidupan kita, buat apa yang dalam kehidupan kita. Coba sama-sama buka dalam Kisah Rasul 19 ayat 11. Bagaimana kehidupan kita juga ya dipakai Tuhan menjadi mujizat buat orang lain. Yuk sama-sama baca Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul 19 ayat 11. Satu, ada yang sudah mendapatkannya? Apa sudah dapat semuanya? Kisah Rasul 19 ayat 11. 1, 2, 3. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak hanya sekedar melihat mujizat itu terjadi, kita nikmati sendiri buat keluarga kita, buat pribadi kita. Tapi dalam Kisah Para Rasul 19 ini Bapak Ibu Saudara secara jelas dikatakan bagaimana pribadinya orang Paulus jadi buat mengadakan mujizat oleh karena Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap kehidupan kita tidak hanya menerima mujizat Tuhan, tapi karena kehidupan kita juga sebagai anak Tuhan. Nah, khususnya pada malam hari ini pendoa-pendoa Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita jadi mujizat buat orang lain. Dan Tuhan akan melakukannya buat orang lain karena kehidupan kita. Karena apa? Di dalam 4 ayat 2 tadi dikatakan perkenanan Tuhan adalah setiap kehidupan kita. Tanda-tanda dan mujizat itu menyatakan Allah itu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Matius 13 ayat 58. Kita akan lihat lagi kembali bersama-sama sebelum saya akhiri firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Sekalipun belum terjadi, sekalipun belum terlihat Bapak Ibu Saudara, sekalipun belum ada yang berubah, sekalipun kehidupan kita belum disembuhkan, belum dipulihkan Bapak Ibu Saudara, belum kita terima sesuai apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Namun di dalam Matius 13 ayat 8 kita akan baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. 1, 2, 3 yuk. Dan sebagian Yuk yang sudah dapat kalau boleh. Ayat 58. Ya sama-sama yuk. 1, 2, 3 Matius 13 ayat 58. 1, 2, 3. tidak percaya mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau perikopnya kalau kita lihat Yesus ditolak di Nazaret, Matius 13 ayat 58 mengatakan gini firman Tuhan, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Kita mau tetap percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Bagian kita percaya, bagian Tuhan ya, kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan. Sekali lagi walaupun memang belum terjadi, belum ada yang berpindah, belum dilakukan seperti lagu yang lagi ramai sekarang, walaupun gunung itu tak berpindah Bapak Ibu Saudara. Ya, belum ada perubahan, belum ada kenaikan, belum ada level yang berbeda. Mungkin kita mengaca buat kehidupan kita. Kita kan harus sering-sering banyak introspeksi dengan firman Tuhan buat kehidupan kita dulu Bapak Ibu Saudara ya. Kita introspeksi lagi gitu, introspeksi lagi sama Tuhan. Sini sekali lagi Matius 15 Matius 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan dengan apa yang terjadi dengan mata jasmani kita mulai tidak percaya kepada Tuhan, dan akhirnya mujizat ditiadakan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kehidupan kita tetap percaya, itu menjadi poin pertama pada malam hari ini. Kita tetap percaya Bapak Ibu Saudara bahwa mujizat Tuhan tetap terjadi
Nggak ada amennya. Amin. Amin. Mujizat Tuhan tetap terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya nggak usah jauh-jauh. Yang Bapak Ibu Saudara duduki, yang tiap minggu, tiap Rabu tempat ini karena mujizat Tuhan juga. Semua karena mujizat Tuhan. Bahkan tidak hanya tempat ini, di kediaman kita, di rumah kita masing-masing, di aktivitas kita masing-masing, itu semua karena mujizat Tuhan. Kalau nggak karena mujizat Tuhan, mungkin karena hal-hal sepele, hal-hal sedikit sudah menjadi maut buat kehidupan kita. Tapi betapa baiknya Tuhan, mujizatnya tetap terjadi asal tetap percaya. Terakhir Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita boleh melihat yang air menjadi anggur ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan persingkat saja pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam mujizat air menjadi anggur di sini Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata ketaatan Bapak Ibu Saudara. Ada yang boleh ingat apa kata-kata itu? Suruh diisi penuh dulu. Isi penuh dulu. Isi penuh. Nggak tiba-tiba kosong, ada Bapak Ibu. Isi penuh dulu. Maka mujizat Tuhan terjadi. Artinya gini, kita dipenuhkan dulu. Kita berseru, kita semakin dekat sama Tuhan kalau mau melihat mujizat Tuhan. Apakah mujizat Tuhan kalau kita nggak penuh tuh, mujizat Tuhan nggak terjadi? Kedaulatan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kedaulatan Tuhan. Tapi masakan kita tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kasih mujizat sembarangan. Saya tidak yakin percaya Bapak Ibu Saudara. Tapi bahwa setiap kehidupan kita terus mengenal kepada Tuhan, akan dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Ada proses Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, dia menyuruh pelayan mengisi tempayannya Bapak Ibu Saudara. Enggak lah, ngapain kok air biasa? Kalau mulut jasmani ini, masa air biasa mau diisi? Itu acara masih berlangsung Yesus. Kira-kira kalau mulut ini masih kedagingan mau ngomong itu, tapi dilakukan, diisi Bapak Ibu. Ini menjadi mujizat yang luar biasa setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini, mungkin di minggu ini, di bulan ini, di tahun Bapak Ibu Saudara, sudah banyak kita lihat mujizat Tuhan. Mampu ya Tuhan buat mempercayakan yang belum tentu kepada orang Tuhan percayakan, tapi Tuhan percayakan kepada setiap pribadi, setiap individu, setiap keluarga Bapak Ibu Saudara. Melihat kepada kebenaran firman Tuhan, melihat kepada sabda Allah, melihat kepada firman Allah buat setiap kehidupan kita. Di luar Tuhan tidak ada yang sempurna. Hanya kepada Tuhan pandangan kita boleh lihat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat terakhir pada malam hari ini menjadi penutup, kita akan baca bersama-sama Daniel 4 ayat ketiga Bapak Ibu Saudara. Sampai kita mampu mengatakan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh sama-sama berdoa, khususnya kita berdoa pada malam hari ini, supaya Tuhan memampukan kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Amin. Mujizat itu terjadi, tapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Tadi sama-sama saya boleh simpulkan, menjadi kesimpulan pada malam hari ini firman Tuhan. Kita tidak hanya melihat mujizat, tapi siapa? Pribadi kita juga mengadakan mujizat. Bukan pribadinya kita, karena pribadi kita Allah melakukan mujizat Bapak Ibu Saudara, seperti Paulus tadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Nanti poin singkat pada malam hari ini, bagaimana supaya terjadi Bapak Ibu Saudara mujizat itu. Mungkin hal yang nggak masuk di pikiran, kok isi tapi air Bapak Ibu Saudara. Nanti jadi anggur, kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi di situ ada ketaatan. Sebagai anak Tuhan memang yang selalu kita pegang adalah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu menjadi contoh yang luar biasa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yuk sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada yang ketiga kita akan sama-sama lihat 1, 2, 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya.
Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahnya turun-temurun. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengatakan kita tidak hanya melihat mujizat, kita menjadi mujizat juga buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita punya ketaatan kepada Tuhan. Dan kita lihat di sini betapa luar biasanya menyadari, memberikan hak penuh kepada Tuhan kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Maka kita akan sama-sama mendengar nanti. Jangan pelit menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudara saya katakan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita dapat mujizat Tuhan tentang apapun itu, saksikan, supaya kita jemaat-jemaat yang lain juga terpacu mendengar. Tuhan saja mampu melakukan mujizat buat yang satu. Masakan dengan yang lain Tuhan tidak mampu, bukan tidak mampu. Supaya gereja ini terus bertumbuh, kita sama-sama nggak ketinggalan, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita kan mau menjadi orang yang bertumbuh, ya harus dibersihkan, harus dikoreksi, harus diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Hanya karena kebenaran Tuhan lah kita bisa terus bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Hanya karena firman Tuhan inilah kita bisa berakar. Karena dengan keadaan dunia adanya mematikan kita, mengecilkan kita, membuat kita seperti tidak terlihat, tidak mampu apa-apa. Tapi karena kebenaran firman Tuhan inilah kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, orang-orang yang akan siap menerima mujizat-mujizat daripada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.